Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in qadra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rudi dan segenap para dan karyawan serta jemaah Masjid Ar-Rasyid di Masjid Ar-Rasyid di majelis yang mulia ini. Semoga kita semua yang hadir di majelis ilmu ini akan senantiasa dalam barokah rahmat maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita dengan izin Allah, dengan qadar dan iradat Allah, dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Kita masih dihimpunkan, dikumpulkan, dipertemukan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Itu bulan Sya'ban. Bulan di mana kata Nabi, wa huwa syahrul fil amal ila rabbil alamin. Bulan yang amal-amal kebaikan ke langit. Mudah-mudahan dari sekarang dan sampai datangnya bulan suci Ramadan memberikan kesehatan bagi kita semua, memberikan umur yang panjang dalam keberkahan, dan menggerakkan rezeki yang halal serta berkah dan merangkak untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan sebelumnya kita sama-sama mendoakan, karena sekarang yang ada kita di Indonesia sedang kondisi sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penyakitnya dan memberikan kesabaran kepadanya, serta kelak Allah memberikan limpahan karunia, rahmat dan pahala kepadanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salam dan salam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudariku yang kami hormati dan kami cintai karena Allah, kajian kita pada pagi hari ini tentang 3 amalan soleh di dalam Al-Quran yang mendapatkan kesempurnaan pahala dan karunia Allah. Kita akan mengambil dan mengutip serta membahas surah Al-Fatir, surah ke-35, dimulai dari ayat 29 sampai ayat ke-32, bahkan sampai ke-33. Silakan dibaca dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-35 Fatir ayat 29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Selanjutnya ayat 30. Ayat 30, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Ya, Al-Quran. Al-Quran ini kitab pilihan. Kitab pilihan. Diberikan kepada hamba pilihan. Tidak sembarang. Tetapi ketika diberikan kepada hamba pilihan, itu kita tinggalkan. Karena menerima Al-Quran ini macam-macam. Di antara hamba-hamba kami, kan dikasih Allah, hamba-hamba kami berikan kepada hamba pilihan pada umat Rasulullah. Ada sebagian mereka itu bersikap terhadap Al-Quran itu sederhana sikap mereka. Ada yang berbuat kebaikan. Jadi ada yang menganiaya diri mereka. Wa minhum zalimun li nafsi. Ada 3 yang menerima Al-Quran. Wa minhum zalimun li nafsi. Ada yang menganiaya dirinya sendiri. Jadi Al-Quran diberikan kepada dia
dia menzolimi diri dia dengan Al-Quran itu. Apa yang dimaksud di sini? Ada orang yang membaca Al-Quran, tapi tidak mengamalkan isinya. Zolim yang seperti itu. Rugi. Al-Quran memerintahkan untuk sholat, tidak sholat. Al-Quran memerintahkan dia bagaimana kehidupan ini dijalankan dengan amal ya yang akan mendatangkan rahmat dari Allah. Itu dia cuek-cuek. Sehingga kerugian demi kerugian itu akan ditemukan di sepanjang perjalanan hidup ini. Ada yang muktasid, Al-Quran nyebutkan ya. Wa minhum muktasid. Apa tuh muktasid itu? Apa itu? Tengah-tengah. Ya, kira-kira ayat Al-Quran itu nguntung ke dia, dia jangan mak baik Quran mereka. Kira-kira Al-Quran itu tidak ngerti keuntungan yang dibaca nih kira-kira. Hati ini manfaatnya. Dia ngambil yang penting-penting dari Al-Quran. Misalnya kalau orang dagang, dia cuma ngambil ayat Al-Quran yang terfokus pada dagang. Padahal seluruh Al-Quran itu diambil seluruh, kan banyak seperti itu. Ada yang ngambil politik, ngambil Quran dibahas politik dibahas. Yang kira-kira ngancam dia, bahkan jatuh ke dia, itu ditutupnya itu. Karena apa yang dikatakan Quran tuh dia melanggarnya. Bahkan sebagian ulama juga yang seperti itu, nutupi. Kira-kira Al-Quran bakal ngetok kepala dia. Tidak mau dia nyampaikan. Disampaikan kagak ini nyinggung atasan, misal. Kan itu kejadian sekarang. Ayo kak dipecat aku nih kalau nyinggung atasan dengan ini. Dan tuntutnya apa? Zaman politik tuh seperti itu. Ngambil yang enak-enak. Nah kalau yang bagus, nah itu yang disampaikannya. Padahal Quran ini harus seluruhnya kan disampaikan itu. Baik dan buruk itu disampaikan itu. Pahit dan manis itu disampaikan Al-Quran. Maka dalam dakwah ini yang paling berat itu sebenarnya mencegah kemungkaran dibanding ngajak berbuat baik. Saudaraku, kalau kita ngajak orang berbuat baik itu rasanya ada banyak resiko. Kita ngajak uang sholat, walaupun dia tidak galak sholat, walaupun tidak mau sholat, rasanya dia tidak marah. Tapi ketika kita mencegah kemungkaran, itu beresiko. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu yang paling berat. Nahi mungkar itu mencegah kemungkaran dibanding mengajak orang berbuat baik. Kita ngajak orang sedekah, ngajak orang puasa, ngajak orang sholat. Itu walaupun tidak mau, tidak ada risiko. Tapi ketika kita mencegah kemungkaran, itu risiko. Maka umat Islam ada yang mau muktasid, ngambil yang lemak-lemak. Itu tidak akan dapat karunia Allah. Baik yang menzolimi diri sendiri, maupun yang muktasid tadi, tidak akan mendapatkan karunia Allah. Nah, kita kepengen adalah yang ketiga, golongan ketiga. Wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Ada yang cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Jadi ketika Al-Quran itu sampai kepada dia, mengajak berbuat kebaikan, dia cepat melaksanakan. Nah, seperti surah Al-Fatir ini, Allah jamin di dalam ayat surah Al-Fatir 30 itu, Allah akan memberikan pahala yang cukup sempurna kepada mereka dan memberikan karunia kepadanya. Jadi dua yang akan diberikan kepada orang yang mengamalkan 3 amal soleh. Membaca Quran, tadabbur Quran, mengamalkan isi Al-Quran, satu, terfokus kepada ibadah Al-Quran. Yang kedua, aqamus shalah, mendirikan sholat, mendirikan, bukan mengerjakan. Bukan ayat Al-Quran belum pernah kita temukan Al-Quran itu mengatakan if'alus sholat. Yang ada wa aqamus shalah atau waqimus shalah, dirikan sholat, bukan ngerjakan sholat. Khoma itu sendiri. Qamatis shalah. Tapi Quran nyebutkan bukan mengerjakan, bukan if'alus shalah, tapi dirikan sholat. Jadi menyempurnakan nilai-nilai dari ibadah sholat. Kemudian berimpak di jalan Allah.
Kita baru bahas satu tadi tentang Al-Quran. Di dalam surah Shad ya, surah Shad ayat ke-38, surah ke-38, surah 38 ayat ke-29. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini kitab Al-Quran, kitab yang membawa keberkahan. Yudabbaru ayatihi, agar kamu memperhatikan ayat-ayat, tadabur, dan supaya kamu memikirkan sehingga akan mendapatkan pelajaran dari apa yang kamu baca itu. Jadi berkah Al-Quran itu turun, karunia Allah akan diberikan kepada orang-orang yang sering mentadabur Quran. Di samping membaca, mentadabur Quran. Dan mengamalkan. Karena demi Allah, seluruh amalia amal soleh yang kita lakukan, baik itu sholat, baca Al-Quran, infak, sedekah, dan lain sebagainya itu, tidak akan membawa karunia besar dalam hidup kita kalau kita tidak yakin dengan ibadah yang kita lakukan itu. Karena iman dan amal soleh ini satu rangkaian yang tidak akan bisa dipisahkan. Kalau kita beramal ini untuk yakin dengan amalan kita. Doa kita harus yakin dengan doa kita. Sholat harus yakin dengan sholat kita. Bahkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran pun jangan la raiba fi. Karena Quran itu tidak kata keraguan di dalamnya itu. Kita yang sering meragukan dari Al-Quran itu. Ini yang pertama. Karunia akan diberikan kepada orang-orang yang sering mendawamkan bacaan Al-Quran, melanjutkan dengan tadabbur Quran, mengamalkan isi-isi Al-Quran. Allah akan berikan keberkahan itu. Yang kedua, wa aqamus shalah, yang mendirikan sholat. Ini amalan yang kedua. Karunia, pahala yang sempurna, rahmat, nikmat, keberkahan akan diberikan oleh Allah kepada orang yang melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Seluruh kita sudah mengerjakan sholat, tapi belum tentu mendirikan sholat. Coba kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-45. Silakan. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang busuk. Oke. Ini janji Allah. Itu terjemah ya. Mintalah tolong kepada Allah. Oke. Untuk mencapai sesuatu itu. Dengan sholat dan sabar. Ya. Sabri was sholah. Kalau ditafsirkan sedikit, bahwasanya sholat dan sabar ini di antara sekian banyak jalan yang diberikan oleh Allah untuk datangnya pertolongan Allah itu ada melalui dua jalan. Walaupun banyak jalan lain untuk mendapatkan pertolongan Allah itu. Cuman sholat dan sabar itu salah satu di antara sekian banyak jalan yang Allah berikan kepada kita untuk mencapai pertolongan Allah. Cuman ini dirangkai, sholat dan sabar, sabar dan sholat. Jadi cek dua ini, sebelum kita mengamalkan ini. Ada orang sabar, dapat ujian, sabar, dapat cobaan, sabar. Ngomong, aku belum datang pertolongan Allah. Lah sholat belum. Nah, kadang-kadang sholat, kadang tidak. Mana? Ustaz, aku sudah sholat, Ustaz. Seluruhnya sholat, Ustaz.
Duha, Ustaz, untuk nyampe rezeki itu sholat duha, untuk ngangkat derajat aku sholat tahajud, Ustaz. Pengen dapat kejodoh. Aduh, kok datang jodoh dengan aku? Aku istihoro, Ustaz. Pertanyaan sabar, dua ini perlu ini dua. Cuma kita kadang kan bacanya baik Quran itu. Tidak bisa dipisahkan antara sholat dan sabar itu tidak bisa. Bahkan dalam satu waktu sholat dan sabar itu Allah jadikan teladan buat kita. Di antaranya adalah ketika kita sholat itu khusyuk, tadarru, merendahkan diri. Tapi coba ingat, sholat kita ini lah sempurna belum? Kaget dari segi khusyuk. Ini kan khusyuk nih, berat katanya sholat itu. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Berat kan khusyuk itu kan? Cuman khusyuk ini dimulai. Kalau menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, khusyuk itu hendaknya dimulai dari lahiriah dulu yang tampak-tampak. Baru nanti menuju kepada hati. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah khusyuk, Ustaz, hatinya harus menuju Allah. Iya, tapi perkara lahiriah, syariah, ya, itu menunjang juga kehusyuan. Makanya kata Nabi, kalau makanan sudah terhidang, azan sudah berbunyi, sholat dulu apa makan dulu? Nah, ini jangan sekendak-kendak gitu, baik ngomongkan hadis ini. Nah, Nabi ini mentega makan dibanding sholat. Cepat-cepat pula nafsir gitu. Bukan itu bukan bab itu bukan. Itu bab khusyuk. Hadis itu bab khusyuk. Ngapa Nabi dulu ke makan? Iya, perkara khusyuk. Kalau kakek kamu nggak ketabir, ingat pagi sore. Nanti puasa kan? Puasa. Biasanya takjil. Ada yang nggak nganter ke apa? Bukuan. Biasanya ada yang nunggu masjid itu. Paling tidak yang azan. Begitu masuk waktu, kaget dulu azan tuh, ini minum dulu, makan manis-manis dulu, kumur-kumur, baru azan, nyantai bay, nyaman bay. Ini tidak dong, minum dulu, belakangnya ada semangko. Dia azan kawan sigut ke makanan. Asal sudah azan selesai, saudara Allah. Tidak kosong lah. Kita nak buang hajat dulu. Bahkan tidak boleh terburu-buru itu. Ya. Al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu dari setan. Illa khamsa. Ya. Kecuali ada tiga kata Nabi. Yang kecuali khamsa, kecuali lima. Yang boleh terburu-buru. Pertama, kalau ada tamu datang, cepatlah layani. Berikanlah suguhan. Minum jadilah. Kenapa? Begitu tamu masuk ke rumahmu, maka rezeki akan masuk ke dalam rumah. Begitu tamu itu keluar, maka rezeki akan bala akan keluar dari rumah. Masuknya tamu datang ke rezeki, keluarnya tamu menghilangkan bala. Dalam sebuah riwayat, di zaman Rasulullah SAW ada dua laki bini. Yang bininya ini pelit. Yang lakinya rajin silaturahim, rajin datang ke tamu, rajin silaturahim. Mau datang ke rumah, dia datang ke rumah. Rajin sedekah. Kalau ada tamu, disiapkannya lah. Cuman bininya tidak ada mendukung. Oh, datang pula tamu. Ngeluar gula kopi pula ini cuma segitu ya. Ada model itu ya. Saro gitu kalau ibadah ketik dukungan. Bener Pak. Kita nak ngeluarkan ini, ngeluarkan duit sedekah, baru kena nyabut dompet saya, sampai ngeluarkan sedekah. Dibinin, ke mana? Jajan budak belum? Urungan. Baru nak sedekah, ingat. Utang masih ada, belum dibayar, urungan. Ada dukungan, saling mendukung. Nah, rumah tangga ini tidak dukungan. Nyaman deh Bapak. Satu saat dia ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Aku senang sedekah. Bagus. Aku senang silaturahim ya Rasul. Bagus. Bahkan aku membuka rumahku untuk orang-orang datang ke rumahku, bertamu ke rumahku. Andai kata tidak aku yang ke rumah mereka untuk bersilaturahim. Bagus kata Nabi. Cuma aku lihat didukung oleh bini aku. Bini aku ringan dengan aku. Tak setuju dengan aku. Setiap aku nak sedekah dia pasti ngerepet. Ngoceh pasti. Rasul senyum, tak banyak komen Nabi. Kata Nabi, insya Allah aku besok datang ke rumah. Terima kasih ya Rasulullah. Aku terima dengan senang hati ya Rasulullah. Senang Pak, Rasul nak ke rumah. Ulama baik ke rumah kita senang kita, apalagi Nabi yang ke rumah. Berkunjung ke rumah, satu keberkahan. Datang ke rumah, Assalamualaikum, salam kata bini. Dari mana? Dari silaturahim lah. Dan insya Allah besok juga dia bakal datang juga yang tempat aku selalu datang ke rumah kita. Nak bertamu? Iya. Nak metu ke makanan lagi kan? Yang bertamu ini kau jangan nak marah dulu. Yang bertamu ini adalah Rasulullah. Wah hilap dia langsung istighfar deh. Kalau ada Rasulullah sudah pelit boleh. Akhirnya karena yang bakal datang di Rasulullah tamu besar, tamu yang mulia. Lalu bersiap-siap, makanan, minuman disiapkannya, tempat dibersihkannya, dirapikannya, ditunggu besok. Pagi belum datang Nabi. Siang belum datang Nabi. Bingung dia. Bakal datang tak? Ngapa cak kau ini kan kata laki masa gitu deh. Cak naik sibuknya kan. Biasanya lain tak model main ini. Sarana metu ke makan ini aku belum metu kau lah metu kan. Lain ini spesial kata dia. Datang deh Nabi. Insyaallah datang Nabi akan pernah ngingkari janji. Nah sore Nabi datang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan salam ya Rasulullah. Udkhul jelas. Masuk dulu ya Rasulullah. Alhamdulillah satu bertahan kami dikunjungi ya Rasul. Nabi tidak banyak komen. Diam Nabi. Disuguh minum Nabi minum. Disuguh makan Nabi makan sedikit. Terima kasih kata Nabi. Aku nak balik dulu Nabi sini. Begitu Nabi keluar, di belakang Nabi ini sudah ngiring. Metu ulo sama kalajengking. Nabi balik Pak. Tunjuk. Ketahuilah, setiap tamu yang masuk dalam rumah akan mengeluarkan sekian banyak bala. Kalau bahasa Palembangnya, untung ada Rasul masuk tamu ya. Retinya ulo sama kelajeng lalamu mendep rumah itu. Bangsa tidak bibi itu cetuk. Itu sekilas cerita yang memang sohe. Untuk tarudul bala. Sedekah itu as-sadaqah tarudul bala. Sedekah itu nolak bala. Nah, sholat ini udah disempurna seperti ini. Nah, kehusuan itu ada hubungan tuh. Jadi kalau makan dulu. Akan kata Nabi, kalau makan belum selesai, dalam hadis ini, kalau makan belum selesai, masih sedikit lagi. Uang sudah tomat, nyaman bay, nyantai bay, jangan terburu-buru. Habis dulu makanan. Kalau kamu datang tenang, sempat terkejar sholat jemaah, silakan. Kalau tidak sempat, sudah bisa masbuk atau membentuk jemaah yang baru. Saking itu. Ini bab khusus ya. Tergesa-gesa. Yang kedua, yang boleh tergesa-gesa itu adalah bayar utang. Kalau ada rezeki cepat-cepat utang, bayar. Yang ketiga, yang boleh buru-buru. Kalau ada anak gadis, sudah datang jodohnya cepat-cepat nikah ke. Yang keempat, ya, adalah kalau ada uang yang nikah, cepat kubur, jangan ditunda-tunda. Kita banyak tunda, nunggu lagi anak di sana, nunggu lagi anak, bukan tak boleh, bukan gampang. Sudah sakit, ya kan? Yang kedua, menunda kebaikannya bakal sampai kepada almarhum ini. Uang yang baik ini kepengen cepat, sama dengan uang yang dalam kandungan ibunya pengen cepat keluar. Galak mendep dalam kandungan nih, bayi itu pengen cepat keluar. Begitu orang sudah meninggal dunia, dia kepengen cepat meninggalkan dunia ini. Rohnya ini ingin melihat tabungan dia, kalau bahasa kita, tabungan dia selama ini, dia pengen buka tabungan itu, kebaikan selama ini. Kita tunda. Yang ketiga, untuk mengurangi beban duka dari sohibul musibah. Ngapa ditutup itu? Pertama untuk menutupi aib, yang kedua supaya jangan sedih ditutupi kan. Bukan basa-basi menutupi jenazah. Buka lagi,
nangis lagi, tutup lagi, buka lagi, nangis lagi. Cepat-cepat kubur ke selesai. Bukan gitu benci, bukan. Ini memang itu. Cinta itu tidak ada. Aku cinta dengan ibu aku. Yang aku pendek 10 tahun. Bukanlah itu. Bukan seperti itu. Cinta itu tidak seperti itu. Raga kita ini memang perlu kita cinta. Tapi raga ini bakal habis dengan kecintaan. Kita yang hadir di sini termasuk diri kita. Ini kan fotokopi harusnya. Allah menciptakan wajah itu 1000 kali pecahin mudah. Karena yang aslinya ada di Allah. Kita punya surat tanah nih yang asli. Kita fotokopi 1000 kok. Di kawan ku koyak lah. Ku bakar lah. Buang lah. Yang penting asli masih ada di kita. Itu Allah. Roh itu yang asli. Itu roh itu. Di sini dalam kandungan ibu kita itu proses pembentukan jasad. Allah mampu nanti begitu kita matikan kenapa jasad tadi jadi kalau jasad yang baru bukan jasad itu bukan bentuk jasad seperti sekarang jasad dia tapi malakut. Di alam barzah nanti ada jasad lain, bahkan di akhir nanti jasad kita diganti oleh jasad yang lain lagi, bukan jasad seperti ini. Karena nanti yang bakal gitu di api neraka lagi bukan jasad ini. Jasad ini tidak usah api neraka Pak, untuk rokok lagi. Daging kita bukan cak ini. Karena api neraka itu bukan api dunia, 1000 kali dari panas api dunia ini. Surga juga berkualitas juga tidak seperti sekarang. Kualitas seperti sekarang itu beda. Ada sungai madu, ada sungai susu, dalam Quran disebutkan. Lembang tidak kate, pabriknya ada. Yang banyak sungai Musi. Nah, ya. Jadi ada hubungan itu. Kemudian yang kelima yang berburu itu adalah bertobat, cepat-cepat bertobat. Dan perkara mengenai sholat khusyuk tadi itu kemudian ada hubungan. Nah, bagaimana khusyuk itu secara lahir ya tadi ya, harus ada selesai kedua urusan dunia itu. Kalau nak makan lagi. Kalau buang hajat. Oleh kondisi badan kita juga ini secara fikih ya. Nah, kondisi badan kita harus bersih. Kita kalau kita sholat badan kita bersih, yang laki-laki disunah kepakainya wangi, kan lemah. Ya, bahkan malaikat kan tidak kalah dekat dengan bumi yang bau. Sebenarnya bukan bawang baik, bau jengkol misalnya. Itu kan hiasan Nabi baik. Malaikat tidak akan mendekati wong yang bau bawang. Kamu kalau sering makan bawang, kita lebih dari bawang kan. Mengganggu kan? Maka disuruh bersiwak. Gosok gigi kumur-kumur dulu. Tidak ibadah. Itu syariat. Kemudian kondisi tempat. Jadi khusyuk itu kita mudah-mudah nyampaikan khusyuk itu. Ada hubungan antara khusyuk itu dengan lahiriah ini. Selesaikan urusan dunia itu diselesaikan dulu. Maka kenapa galak buru-buru dalam sholat itu? Karena itu ada yang halal belum kelar. Coba kalau kita nak buang hajat atau kalau nak buang angin, kita dalam sholat, sudah. Sakit perut sudah. Khusus, gua pernah di kalau khusus, rai lah tabung. Suasana tempat, kondisi tempat, juga lah. Masjid yang rapi, bersih, beda. Tidak usah ke masalah itu, Pak. Suasana waktu be. Coba bayangkan kamu sholat tahajud di tengah malam, sepertiga malam, dengan sholat di siang hari, zuhur. Yang mana yang lebih syahdu khusyuk? Malam. Maka di mana kita tempat untuk memang bermunajat kepada Allah itu sebagus malam hari. Tenang, nyaman. Tempat di mana kita mengistirahatkan jiwa dan raga itu kita istirahat. Kita guling tuh zikir baring melelahkan Allah lelah hari ini. Makasih Allah kau berikan kesempatan untuk istirahat. Kalau banyak orang yang tidak sempat istirahat, Pak. Kita ini alhamdulillah pada istirahat badan,
baca istirahat pikiran, bisa istirahat hati. Nah, 3 tuh. Aduhnya lah bisa istirahat. Badannya baik istirahat, pikirannya kemana-mana. Nah, bolak-balik istirahat di tempat tidur. Mungkin kasur empuk, mungkin lah tinggi dan kasur kali ya. Oh AC, tapi tidak istirahat pikiran. Karena yang punya penggenggam hati, pikiran itu Allah. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk beristirahat. Badan jiwaku hanya milikmu ya Allah. Allah kalau ya. Baru perkara khusyuk hati. Makanya ayat yang berikutnya itu di 46 ya. Jadi 45 tadi kan, Al-Baqarah tadi. Minta tolong kepada Allah untuk mencapai segala sesuatu itu dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka itu? Ayat 46 itu. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, bakal mati. Dan meyakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Makanya kalau soal khusus itu jadikan, para ulama mengatakan, jadikan seolah-olah sholat kita yang kita lakukan itu adalah seakan sholat kita yang terakhir. Khusyuk. Kita kan kadang-kadang seperti itu. Kita balik. Dengan ibadah dunia masuk dalam ibadah kita. Dia di dunia, ingat akhirat. Kan itu, kata Nabi kan itu ya. Ibadah itu, ya, beribadahlah kamu seolah-olah kamu mati esok. Bekerjalah kamu untuk urusan duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Supaya semangat. Jadi kalau kita lagi dalam bekerja, seolah-olah kita bakal mati. Supaya semangat. Kiasan. Tapi kalau sudah ibadah, sedang sholat, ingatlah seolah-olah kita bakal mati besok. Khusyuk itu. Ayat terakhir ini belum tentu besok ketemu lagi sholat sunnah. Nah, jangan dibalik. Aduh kawan aku salah kaprah pak, dibaliknya. Kita nyerita dia nih begawi, kita nyerita kematian. Nah, apalagi begawi mati itu lah. Ya kok. Sungkan kalau dibegawi. Kan gawi nggak mati. Salah itu, salah penempatan. Tidak apa-apa, kita doa seperti itu. Soalnya bersemangat, masih ada hari esok. Bersemangat untuk kebaikan. Bergegas itu boleh. Yang tidak boleh buru-buru. Ingat, bahasa Al-Quran beda, bahasa Nabi juga beda. Kalau yang kau ngomong tadi, terburu-buru itu kan bahasa Arabnya al-ajal. Al-ajal huruf ain ya, bukan huruf alif. Kalau ajal ketentuan, huruf alif itu. Walikulli ummatin ajal, alif. Itu al-ajal. Ya. Atau al-ajala. Buru-buru, tergesa-gesa, itu dilarang. Al-ajal itu dari syaitan. Buru-buru itu dari syaitan. Bergegas beda. Bahasa Al-Quran itu bahasa Nabi-nya. Bergegas itu, bersegera itu mubadarah. Fa'iza faragta fansab wa ila rabb surah apa tuh? Nah, pokoknya surah lah. Surah Insyirah. Ayat berapa? Nah, cari deh, Ustaz tak tahu aku. Sudah. Ayat 78. Apabila kamu sudah mengerjakan satu urusan, maka bercepatlah, bergegaslah untuk mengerjakan urusan yang berikut. Kepada Allah lah kamu memasrahkan segala. Boleh. Apa beda? Tergesa-gesa ini kadang belum selesai urusan yang ini. Belum sempurna. Lah nak ngambil urusan yang lain. Akhirnya nak kati yang kelar, akhirnya kati sempurna. Tapi kalau mubadarah itu adalah menyempurnakan urusan ini. Kalau sudah kelar, sudah sempurna, dia akan mengejar lagi kebaikan yang berikutnya untuk menyempurnakan kembali. Jadi makan selesaikan dulu, sempurnakan. Kalau dimakan itu juga adalah ibadahnya, ada barokahnya juga kita makan. Kalau ikut sunnah Nabi, selesai makan dengan sempurna, baru melaksanakan sholat secara sempurna. Kalau buru-buru, makan buru-buru, sholat buru-buru. Ini bedanya ya. Saudara-saudara yang kami hormati.
Dia khusyuk itu gerakan badan tenang, tumaknina, dan hatinya seluruhnya dipasrahkan kepada Allah. Maka kalau sholat itu dimulai dengan dasar dulu, suasana yang bagus, ya, hati yang khusyuk, suasana yang memungkinkan, nyaman, baru bisa mencapai khusyuk. Tidak bisa kalau kurang satu, tidak bisa mencapai khusyuk. Tapi kan kita belajar, mana khusyuk, tarawih, coba mana khusyuk, padat tempatnya, penuh sesak masjid. Tarawih pertama kan biasanya penuh. Baru masang tenda biasa kalau di kampung-kampung. Masang tenda, nah tarawih awalnya di ujung lancip, tinggal tendanya wae. Teteran kiai. Awalnya rame, saking seseknya tadi. Suasananya memungkinkan kadang-kadang. Bacaan imamnya, carilah yang terbaik. Supaya itu khusyuk. Kalau baca imamnya udah Quran, bantu dah khusyuk gitu. Saya sedikit ngatoi. Imam sibuk berbacuan, mak masuk ngatoi. Imam ini tidak dipakai. Berarti imam yang lain. Selama sholat ngatoi. Itu di Masjidil Haram itu. Masjidil Haram. Masjidil Aqsa. Masjidil Haram. Nabawi ya. Itu kan sangat disiplinan masalah ibadah sholat. Langsung tiap hari itu langsung tidak katinan. Ibadah terus pas aku. Kayaknya rezeki yang ngejar dia. Bukan dia ngejar rezeki. Saya tutup sholat. Sholat. Kita nak misalnya tahu sunnah, ke situ. Kita jam 1 kalau nak kati lagi, rame, nak kati sepi. Disiplinnya masalah sholat itu. Wajar kalau keberkahan turun di tempat itu. Bukan masalah itu. Manusia juga seperti itu. Berhenti aktivitas itu kalau sudah ibadah. Bahkan mengenai masalah disiplin itu, melarang niat ya, untuk mendahului imam itu. Kita menterawi setelah kita imam belum sujud, kita lah sujud. Imam belum salam ke kiri. Baru salam ke kanan imam. Assalamualaikum. Makmum lagi ke kiri. Makmum lagi. Pada Nabi ngatukan, siapa yang nului imam itu, kepalanya kayak jadi keledai. Ini jahat itu kan bahasa imam nak kati ya. Aku hadis yang kamu menemui ada Bilal pendamping imam itu untuk mengucapkan 2 kali. Itu sebenarnya ijtihad dari ulama Arab Saudi. Seperti ini misalnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kan? Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Suasana di sana gitu ya. Apa itu gurunya? Aku masih enggak. Diajar kalau Nabi. Itu ijtihad untuk apa? Supaya kita jangan dului imam. Satu. Yang kedua jaraknya jauh itu supaya kedengaran. Jangan ngikuti suara yang pertama. Suara yang pertama itu suara imam. Ikuti suara yang kedua. Allahu Akbar. Jangan mengangkat takbir. Allahu Akbar. Baru kita angkat Allahu Akbar. Itu pun di Istiqlal seperti itulah. Memang suasananya memungkinkan. Mic-nya bagus pula. Letak mic di sini, oh. Kadang di kampung-kampung sedih juga ya, Pak. Baru kali kan mic merangkak merah. Jujur Ustaz, suara aku jahat pun mic. Sama-sama jahat juga, Wan. Lain kan, Pak. Aku pernah nemu ke mic itu ya. Di Palembang ini, Pak. Jarak ini. Jarak sekilan ini. Ini deket, dah bagus deket. Ini kedengar nih. Kuat suaranya. Bagus mic berapa juga ke mic itu. Nah di Mekah itu ya memang sound system itu, mohon maaf, sound system yang bagusnya Pak. Kan khusyuk gitu. Ini kehilang, kadang hilang, hilang. Nah, gitu. Dah khusyuk lah kita dah khusyuk. Imam juga model itu. Imam sih apalagi pakai sini, mic yang ini, di sini galak. Hilang. Tuh kok imam mau megang mic. Lagi dang imamin, mau sibuk. Imam. Imamnya ngolah ke mic. Dia merasa dah usah juga nama itu gantilah imam itu. Jadi bisa kita menafikan suatu hal yang lahiriah itu. Oh, tidak mau pasti khusyuk itu ada hubungan. Demi Allah khusyuk itu ada hubungan dengan syariat. Perut kenyang dengan perut lapar. Khusyuk yang mana? Lagi ada duit, lagi buntu khusyuk mana?
Kan pasti seperti itu kan. Atau selesai dulu urusan. Yang terakhir, ya, di situ ayat yang berikutnya di apa tadi ya? Pertama tadi Quran ya. Yang kedua sholat. Yang ketiga menginfakkan harta di jalan Allah sirra wa alaniyah. Baik dalam keadaan sirra itu alaniyah, sir ya, sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Jadi impak itu harus jalan juga untuk mendapatkan karunia Allah lebih cepat. Sholat, baca Quran, dan impak. Dan Quran tidak melarang sebenarnya kita nak impak terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Karena kita ini kadang-kadang bingung kalau ini omongan uang. Kita tidak maju-maju dan boleh kebaikan, yakinlah. Karena kata yang benar manusia itu kalau kita nak dengar omongan uang. Coba kita berduit, dia omong kok enggak? Dicurigai uang. Kita saro, susah. Katoi uang. Kita berinvest terus, dia omong uang cak kecantian. Tidak beringkas, kata kuwong, hubungan ini. Kita sedekah, terang-terangan, dikata keria. Tidak sedekah, dikata kepelit. Tidak maju gitu. Sudah, yang tahu itu kita dan Allah. Sekarang tanya, kita ibadah ini untuk dipersembahkan dengan manusia pun dengan Allah. Hati, cuma Allah yang tahu. Terserah manusia nak nilai, tidak itulah kalau sudah tingkat kita itu. Tidak peduli dengan omongan pun, terserah. Yang penting aku berbuat untuk Allah, terserah. Nah, Quran tidak mengatur, tidak boleh sedekah terang-terangan itu. Pakai riak, tidak boleh. Wa'alaniyah, sirro, boleh. Sembunyi-sembunyi. Takut kalau ini sembunyi-sembunyi, boleh. Yang terang-terangan, boleh. Si fulan sedekah ini, boleh. Aduh kan kalau diumumkan kan? Ustaz, kalau dia hamba Allah itu terserah. Masalah ikhlas itu tidak ada hubungan antara hamba Allah dengan namu disebut, tidak ada hubungan. Karena ada kejadian wong di impak diumumkan di masjid. Si fulan sedekah impak 200. Si fulan sedekah 500. Hamba Allah sedekah impak 50 juta. Siapa itu? Di sana adalah siapa? Aku adalah hamba Allah. Selesai. Adalah Allah yang tahu lah. Tidak usah peduli lah, nak impak. Yang dilarang bukan masalah sedekah terang-terang atau si Quran nyebut ke yang dilarang itu dua. Coba buka dalam surah Al-Baqarah ayat 264 ya. Ya, coba saja. Menyakiti perasaan kita seperti orang menafkahkan hartanya karena dia kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kedua. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak benar. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang Oke. Cuma dua itu yang dilarang dalam Al-Quran. La tubtilu shadaqatikum. Janganlah hilangkan pahala infak sedekah. Bil manni wal adza. Dua. Yang pertama ngungkit. Yang kedua nyakit hati wong yang nerima. Dua itu baik dilarang. Nah, sedekah terang-terangan boleh, nah cuma jangan lakukan dua. Hilang pahala gitu. Apa tuh? Ngungkit. Apa maksudnya, Bang? Bangker. Itu masjid itu tidak aku. Tanah itu tidak aku. Ya, tidak pegawai tidak aku. Seolah-olah Pak, dia galau di dunia. Padahal dia juga Allah yang ngatur rezeki, itu Allah yang ngatur, cuma jalannya baik. Kemudian jangan nyakiti. Dua itulah. Tidak berbangkel, tidak ngungkit, tidak nyakiti karena gitulah sedekah nyakit itu. Memang tidak ada nyakiti secara langsung tuh.
halus, dalam hati kita masih. Contoh, misalnya ada ibu-ibu, ini kalau umpama ibu-ibu di pengajian ada ibu-ibu yang bertahun-tahun pakai jilbab itu, tidak berubah, karena ada kata jilbab yang lain, jilbab itu. Ada ibu-ibu yang kaya, jilbab dia paling murah 300.000, jilbabnya belum baju, datanglah ibu itu, pakai silaturahim ke rumah ya, oh ya, tempat ibu, ya, aku ibu, gimana rumah ibu, sampai sini lah, ke rumah lah, begitu ke rumah, silakan, assalamualaikum, silakan masuk, kalau acara kamu datang, dilayani lah, ya sudah minuman, makan dan sebagainya. Nah, katanya hukum aku ngasih jilbab, jangan tersinggung bu ya, bagus tuh awalnya, jangan tersinggung ya, aku ngasih jilbab ke ibu, alhamdulillah ibunya senang lah, dia dapat jilbab, dibuka di mana, dibuka luar, pak, nak dia jilbab ini, ya, boleh kalau warna ada, ya, hijau bilang yang biru ya, saking banyak warna-warni tadi, nilai itu boleh, senang tak? Permisi balik, sudah balik, ya. Hari berikut ketemu, kalau satu pengajian, ketemu pakainya oleh senang, umumnya kan, apa kamu jilbab itu pasti mahal, tahu jilbab kayu, mahal, iya, hamba Allah yang siapkan, hamba Allah tadi ada di sana, ibu itu, aku lah ngasih dia, kasih jilbab itu. Oh ya Allah, langsung nembek lagi, nembek jilbab itu, langsung tarik lagi jilbab, langsung kita tarik jilbab itu, nyakit itu pak, udahlah, setengah orang ini itu apa? Hati-hati dengan hal seperti itu. Ya. Saudaraku yang kami hormati, ini yang dapat kita sampaikan tentang 3 amaliyah di dalam surah Al-Fatir, ya, ayat 29 dan 30 tadi. Mudah-mudahan ada manfaat, ada hikmah yang bisa kita ambil dan kita petik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.